kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lain gimana? Baik, Sehat Kak. Kak, sehat. Batuk pilek. Loh, kenapa ini ada pergantian musim pancaroba atau gimana ya? Ada batuk, pilek. Begitu. Sisa-sisa lebaran. Iya, masih hawa-hawa pengen rebahan tapi harus kerja ya. Harus berkegiatan. Batuk pilek karena gelombang panas, Kak. Oh, baik. Kebanyakan minum marjan Kak. Minum marjan. Iya, dikasih es ya, jadinya batuk pilek. Tadi hujan nggak teman-teman di daerahnya masing-masing? Enggak, Kak, Apakah udah panas? di sini enggak hujan. Panas ya? Mendung tanpa hujan. Bogor cerah. Iya. Palangkaraya Aduh. hujan Kak. Palangkaraya hujan. Hujan. Ada Alhamdulillah. gerimis. Perbatasan Panasnya Kalsel sama Kaltim gerimis terus Kak. Oh, malahan ya gerimis. Di sini panas banget. Lombok panas. Panas. Enak tuh mantai di Lombok. Panas-panas. Terlalu panas. Tanning. Menghitamkan diri ya. Panas. Bukan bule ke pantai lah, nggak bisa. Gak apa-apa, belajar jadi bule. Ini udah banyak ya yang join. Gimana teman-teman setelah tiga kali pertemuan ya udah ya? Apakah sudah mulai mengenal teman-temannya atau gimana? Halo, Kenal sama Bang Iqbal Kak. sahabat Iqbal doang. Ya, saya perlu kenalan lagi dulu ya. Perkenalkan, nama saya Fitri, saya dari Orangutan Foundation. Kali ini aduh, lepas bentar. Seperti awal kemarin, jadi saya jadi host lagi ya teman-teman. Jadi mohon didengarkan suara saya yang agak cempreng ini selama kegiatan kita pada malam hari ini. Nggak apa-apa ya? Aman. Oke, terima kasih. Masih berapa orang? Juga banyak ya? 20. Kalau boleh tahu suara Kak Fitri kenapa kayak di dalam ruangan yang bergaung gitu ya? Aku pakai kipas angin, soalnya panas. Kedengeran ya? Suaranya bergelombang Kak. Bisa ya. Ini aku juga pertama kali di ruangan ini untuk kegiatan seperti ini, jadi mohon maaf ya apabila suaranya tidak jelas ya teman-teman. Ruangannya Jelas, bergema. Gak apa-apa Kak, santai aja. Oke. Tapi jelas kan? Sangat Jelas jelas. banget kok. Jelas nggak jelas? Jelas gak jelas? Aduh, gimana ya? Ya apalah ya, aku nggak muncul terus-terusan kayak Bang Iqbal. Tenang aja teman-teman. Ini pakai Google Meet agak lemot atau emang punya aku doang ya yang lemot ya? Punya kalian gimana teman-teman? Tergantung sinyal kayaknya. Ini tergantung sinyal. Aduh, sinyal aku dong berarti ya. Yang lain yang baru join, gimana kabarnya teman-teman? Baik Halo, Kak. Kak. Alhamdulillah. Kakak Materinya aku alhamdulillah baik juga, walaupun kepanasan ya, nggak apa-apa. Demi kalian. Gimana materi-materinya? Apakah menyenangkan sejauh ini teman-teman?
Sangat menyenangkan Kak. Menyenangkan ya. Hari ini harus semangat guys. Menimba ilmu untuk masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Demi cuan. Ya, nah itu poin utama. Kalian di sini rata-rata Hari ini materinya pengintaran jarak jauh Kak. bentar ya, aku cek ya guys. Hari ini materinya sistem proyeksi, stratifikasi, digitasi. Bener gak sih aku guys? Ya bener Kak. Semangat ya guys. Jangan tidur. Tidurnya nanti 2 jam kemudian. Kebiasaan kuliah COVID gini dah. Ini rata-rata pada kuliah ya semuanya ya? Atau udah ada yang kerja atau gimana? Pengangguran Kak. Nah itu best. Enggak, Mahasiswa Kak. nyebutnya jangan pengangguran tapi angkatan kerja Pengangguran, biar agak pengangguran. keren. Selamat siang dari Belanda, Kak. Wah, selamat siang Kak. Di Belanda jam berapa sekarang? Jam 2 baru Jam selesai 2. kuliah. Jam 2 sore? Ya, Waduh. Panas nggak di Belanda Kak? enggak, masih 11 derajat. Buset. Dingin dong. Wah, Ini enak udah banget enggak, ya. Kak. Iya, kemarin tuh rata-rata di bawah 10 terus kan, sempat minus juga. Tapi ini udah mulai cerah. Terus sorry juga aku jarang banget gabung karena bentrok sama kuliah. Jadi seringnya enggak, ini yang kedua. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting Iya. kan ada di-share kan itunya video sama materinya kan. Tuh. Kita pindah ke Belanda aja yuk teman-teman biar nggak panas. Aku malah kangen Indo. Panas banget di Indonesia ya Allah. Mending di Hari-hari Indonesia aja Kak, tapi sistemnya kita ubah. Kita banyak menanam pohon, jeradem. iya. Oh iya Puncak bener. dingin Kak. Puncak mana tuh? Dingin Kak. Bogor. Kota hujan ya. Kasihan itu mbaknya tiap hari subuh. Gimana di Belanda? Heeh. Emang gelap ya? Enggak. Udaranya kan dingin. Oh. Oh iya. Emang subuh dingin? Di sini nggak dingin di setahu. Oh beda. Kayaknya kita emang harus perbanyak menanam pohon ya guys. Menanam pohon dimulai dari rumah. Iya, di samping rumah ada area sedikit langsung tanam tuh. Pohon apa aja. Ini Bang Iqbal masih lama ya? Ini batuk pileknya kedengeran ya guys sampai sini. Mohon maaf. Oh ya, daripada kita masih lama ya, kayak nggak lama sih ini, cuman kita mending isi presensi dulu ya guys. Bentar ya, aku share linknya. Kalian udah pada makan atau belum nih? Apa itu makan? Kenapa nggak makan guys? Kalian harus banyak makan guys, karena banyak Makan makan, itu banyak bagian minum air penting putih. dalam proses hidup loh. Tuh, dengerin guys. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Ya guys, ini cara pasang ini. Maaf tadi udah link presensi ya Kak? Oh itu ya Kak? Iya, silahkan ya teman-teman diisi ya, nanti kelupaan. Tapi nanti aku Oke. share lagi mau selesai acara, biar nggak kelupaan. Thank you Kak. Iya, sama-sama. Oke,
karena udah panjang ya diskusi enggak sih, kita ngobrol aja ya dari tadi. Kita persilakan buat saya mulai dulu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman yang masih semangat buat membersamai kegiatan kita pada minggu keempat ya udah yang ini ya. Materi hari ini akan kembali disampaikan oleh Bang Iqbal. Nanti mohon untuk teman-teman menyimak dan juga aktif ya dalam bertanya teman-teman, biar diskusinya kita hari ini nggak boring dan semuanya tetap semangat. Oke? Saya ucapkan terima kasih juga buat Mbak Wati, Bang Iqbal, dan juga teman-teman semua karena sudah join tepat waktu. Selanjutnya langsung aja ya kita mulai ya biar nggak kemalaman. Silahkan Bang Iqbal untuk materinya pada malam hari ini. Baik, terima kasih Fitri. Selamat malam teman-teman semua. Mohon maaf malam ini terdapat masalah teknis. Biasanya kita di Zoom, sekarang terpaksa kita di provider lain gitu. Dan malam ini juga belum bisa live streaming karena ada teknis juga di PC saya, jadi nggak bisa connect ke fanpack kami gitu. Jadi sementara ini kita recordingnya di lokal dulu menggunakan OBS, tapi nanti tetap kita share kok ini hasil rekamannya. Baiklah, mungkin terkait materi malam ini saya izin share screen dulu. Saya cari dulu. Belum masuk. Sudah terlihat belum? Sudah. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah bahas di modul belajar ini ya. Nah, untuk materi malam ini kita akan mengulang lagi nih sistem proyeksi. Karena sistem proyeksi ini cukup penting di SIG, jadi harus benar-benar diingat gitu. Nah, sebelumnya kan kita sudah pernah jelaskan sistem proyeksi itu seperti apa gitu. Intinya sistem proyeksi itu ya sistem koordinat yang akan kita gunakan nanti pada saat pemetaan. Nah, teman-teman juga bisa lihat di modul ya. Di modul ini kita jelasin ada dua sistem proyeksi, yaitu yang geografik. Nah, geografik itu nanti terbagi macam-macam, ada yang decimal degrees, ada degrees minute, ada degrees minute second kayak gitu. Yang biasanya dipakai umum di global itu yang pertama nih, yang decimal degrees. Biasanya di koordinat hotspot kayak gitu, biasanya yang digunakan ini. Tapi kalau di peta yang pada umumnya yang di default di ArcGIS itu menggunakan yang degrees minute second atau DDMMSS ini, biasanya ini yang digunakan. Nah, selain sistem koordinat yang ini, kita biasanya juga menggunakan sistem koordinat yang ini nih, yang projected ini. Kalau kita biasanya menggunakan yang UTM. Nah, jadi kan UTM ini dibagi beberapa lokasi dan sudah ada kodifikasinya masing-masing di tiap lokasi itu. Jadi misalnya seperti di Pontianak itu 49N, kalau di Surabaya atau di Jawa Tengah itu 49S kayak gitu. Nah, nanti sistem proyeksi ini yang akan kita setting di setiap layar atau project di ArcMap kita. Gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung praktek juga di di laptop teman-teman. Kita akan coba setting dulu proyeksinya. Ini saya tutup dulu ya. Ntar saya share screen lagi.
Nah ini, nah biasanya kalau saya memulai atau setelah membuka aplikasi ArtMap-nya, itu saya pertama-tama harus setting proyeksi tadi dulu. Kita mau pakai proyeksi apa nih gitu. Kalau misalnya kita mau analisis luasan, itu berarti kita harus pakai proyeksi yang project gitu, bukan yang geografik, karena nanti di proyeksi yang geografik itu kita tidak bisa menghitung luas. Jadi caranya di modul juga sudah dijelaskan caranya seperti apa. Nah, di sini ada layar kan, tulisan layar. Ini nanti kita klik kanan atau di double klik sama ya. Terus pilih yang properties kalau di klik kanan. Nah, di sini nanti di di tab ini ada berbagai macam menu. Nah, kita nanti pilih yang koordinat sistem. Nah, di koordinat sistem ini misalnya kita maunya yang geografik, maka kita pilih yang di geografik. Di geografik sini nanti kita cari yang Word. Nah, terus pilih yang WGS 1984 yang ini. Ini baru kita apply atau di OK sama aja. Nah, kalau di saya kan di sini sudah ada nih beberapa koordinat sistem nih. Ini saya tambahkan sebagai favorit gitu. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan ini sebagai favorit juga, ini saya remove dulu. Nah, misalnya kayak tadi kan kita mau yang geografik, berarti di geografik sini kita double klik atau klik yang tambah ini, icon tambah, double klik, terus cari yang Word di sini, terus scroll ke bawah, pilih yang WGS 1984. Nah, di pojok sini ada gambar bintang nih. Nah, ini kita klik aja add to favorite gitu. Nah, terus biar mempermudah kita nanti kalau misalnya kita mau menghitung luasan, nah jadi kita tambahkan aja nih proyeksi yang project kayak gitu, sistem koordinat yang project. Nah, kalau kami biasanya menggunakan yang UTM, nanti ada di sini di project koordinat system. Nah, di sini kita double klik aja, nanti kita pilih yang UTM. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah, kita cari yang WGS 1984 lagi. Nah, di sini ada pilihan Northern dan Southern. Nah, di sini yang kita perhatikan nih, kalau misalnya lokasi teman-teman itu ada di wilayah selatan, jadi patokannya adalah garis khatulistiwa ya. Nah, kalau misalnya kita berada di bawah garis khatulistiwa, berarti kita pilih yang selatan. Kalau misalnya teman-teman berada di atas khatulistiwa, berarti yang utara, yang Northern. Nah, berhubung nanti kita prakteknya itu di wilayah Kalimantan Tengah, berarti kita pilih yang Southern gitu, karena Kalimantan Tengah kan berada di bawah khatulistiwa. Nah, di sini kita double klik lagi, kita cari yang UTM Zone 49S, karena tadi di Kalimantan Tengah itu lokasinya berada di UTM Zone 49S. Nah, ini kita tambahkan saja sebagai favorit sama seperti tadi. Nah, jadi nanti di sini ada dua koordinat sistem yang jadi favorit kita di koordinat sistem tab-nya di sini. Nah, selain dua koordinat sistem ini, biasanya teman-teman juga ada menggunakan koordinat lain yang projected gitu. Misalnya kayak teman-teman di pertanahan misalnya, itu biasanya menggunakan koordinat sistem yang TM3 gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman juga mau menambahkan koordinat sistem, itu juga bisa dicari di projected coordinate system sini. Nah, nanti kita pilih yang national grid. Nah, di national grid sini terus kita cari yang Indonesia. Ini ada Indonesia, double klik lagi. Nah, di sini kita pilih yang DGN 195 ini ya. Nah, di sini kita sesuaikan. Misalnya tadi kalau di tempat kami kan 49S gitu, maka kita pilih yang TM3 492. Kenapa jadi 2? Karena 2 dan 1 ini kode untuk utara dan selatan. Jadi kalau teman-teman berada di utara, pilihnya yang 1. Kalau misalnya teman-teman berada di selatan, pilihnya yang 2 gitu. Jadi setiap zona ini, misalnya kayak 50 ini, semuanya nanti berpasangan 1 dan 2 gitu. Kayak misalnya di Kalimantan Selatan mungkin itu berarti 52, karena
Kalimantan Selatan berada di selatan, di selatannya garis khatulistiwa gitu, atau di bawahnya khatulistiwa. Nah, ini kita pilih yang ini karena lokasi saya di 49S tadi, jadi saya pilih yang 492 di koordinat sistem yang TM3 ini. Nah, begini. Nah, sekarang kita samakan projectnya menggunakan yang WGS 1984 UTM Zone 49S ya. Ini kita oke saja. Nah, sampai di sini kita sudah melakukan setting koordinat sistem. Tuh. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Gak usah malu-malu ya. Nggak ada? Oke, aman ya. Aman Kalau ya gitu berarti. kita lanjut ke ratifikasi. Di modul kita sudah kasih juga tutorialnya. Jadi di modul itu teman-teman walaupun sebenarnya tidak ada mentor, teman-teman sebenarnya bisa ngikutin di modul ya, karena itu sudah kita bikin teknis sekali. Dulu ini kita bikin sama Hasna. Sekarang dia di Belanda, lagi lanjutin kuliah juga, mungkin sama tadi dengan teman kita yang di Belanda. Nah, di sini sudah kita sudah kita tuliskan caranya seperti apa. Sekarang kita praktekkan sama-sama ya. Teman-teman sudah download ini ya, bahannya ya, bahan ratifikasi ya. Bang, kayaknya ada yang tanya Bang itu di kolom chat. Oke. Ini misalnya kita terletak di antara zona 50 dan 49 gimana? Kita pilih salah satu aja, bisa 49 atau yang 50 gitu. Jadi nggak apa-apa kita pilih antara dua itu. Biasanya hasilnya mendekati. Nah, kalau ini ArcGIS-nya harus connect ke internet nggak perlu connect ke internet ya. Untuk saat ini kita bermain offline dulu, nanti ketika layout baru kita akan connect ke internet gitu. Nanti kalau misalnya ada yang nggak bisa connect ke internet, dibilangin aja di grup biar kita siapkan data base mapnya gitu, karena nanti untuk connect ke internet kita cuma untuk mengambil base map aja. Oke, kita lanjut ya ke ratifikasi. Nah, jadi ratifikasi itu banyak namanya gitu. Ada yang menyebutnya registrasi peta, ada juga yang menyebutnya georeferencing, ada juga yang bilang rectification kayak gitu. Intinya sama aja. Jadi kalau misalnya kita punya foto peta, atau kita misalnya diberikan satu foto atau gambar peta, nah itu dalam bentuk JPEG atau raster, biasanya tidak memiliki koordinat sistem. Jadi tidak bisa di add atau di overlay ke dalam ArcGIS kita. Nah, supaya posisinya itu memiliki koordinat sistem atau petanya itu memiliki koordinat sistem biar pas dengan lokasi yang sebenarnya, maka dilakukanlah ratifikasi atau registrasi peta ini gitu. Nah, caranya teman-teman sudah download semua ya bahannya. Di sini kita tinggal add data saja. Add data itu ada banyak cara. Jadi nanti bisa diklik yang di bawah selection, menu selection ini ada icon add data, bisa diklik di sini. Terus nanti cari folder yang kita letakkan file peta tadi. Nah, cari file petanya di folder itu. Atau misalnya melalui katalog juga bisa, katalog yang di sebelah kanan ini, di sini kelihatan folder connectionnya ya. Nah, jadi peta itu harus dimasukkan ke dalam folder connection kita dulu, misalnya di D atau di mana kayak gitu. Atau bisa juga melalui file, terus di sini add data, dan pilih di sini yang add data. Jadi sama dengan yang tadi, yang cara pertama. Atau teman-teman juga langsung bisa drag file petanya ke dalam ArcGIS di sini. Nah, kalau misalnya kita pakai cara yang biasa, yang manual, ini kita pilih yang add data di sini,
terus kita cari foldernya, kita simpan di mana. Kayaknya belum ada di sini. Saya tambahkan folder connection dulu. Ini ya file petanya. File petanya peta desa Angga, desa penyangga TWATK. Yang ini kita klik satu kali saja kalau menggunakan cara ini, lalu pilih yang add gitu. Di sini ada permintaan create a pyramid for peta. Ini bisa kita pilih yes atau no. Kalau kita pilih yes, nanti ArcGIS-nya akan membuat satu file ya untuk mengatur piramid colornya. Kalau tidak juga tidak apa-apa, karena kita tujuannya hanya untuk rektifikasi. Ini saya pilih no saja biar lebih cepat. Nah, nanti akan ada tulisan seperti ini, no spatial reference. Artinya peta ini atau gambar ini belum memiliki koordinat sistem gitu. Jadi dia tidak akan berada di posisi yang sebenarnya. Kita oke. Nah, walaupun ada di sini, tetapi teman-teman bisa lihat di sudut kanan bawah, di situ koordinat sistemnya masih tidak karuan. Kalau kursornya kita jalankan, ini berubah nih. Jadi ada, nah kalau saya tetapkan di sini kursornya, ini koordinatnya berada di min 176, habis itu di 6.6867 gitu. Berarti ini koordinat sistemnya masih belum pas. Sudah sampai sini semua ya? Oke, saya anggap Sudah, Bang. Sudah sampai sini semua. Nah, ini merupakan peta. Ada yang baru ngidupin komputer. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini peta dari salah satu kawasan konservasi di Kalimantan Tengah yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam, yaitu di resort Taman Wisata Alam Tanjung Keluang. Kemarin saya sudah izin sama kepala resort untuk menggunakan peta ini sebagai bahan pelatihan belajar kita gitu, bukan pelatihan ya. Nah, jadi sebenarnya izin itu perlu ya teman-teman. Jadi setiap kali kita meminta data itu lebih baik kita melewati instansi terkait gitu, wali datanya siapa, kita minta ke sana gitu, biar nanti datanya bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, baik, mungkin kita coba mulai ya rektifikasinya atau georeferencingnya. Nah, bagi teman-teman yang baru install ArcGIS, biasanya menu georeferencing itu belum ada nih di menu di tampilan sini. Nah, caranya di tempat yang kosong ini kita klik kanan. Nah, di sini ada georeferencing. Kita klik ini. Nah, nanti akan muncul menunya di sini. Biasanya bisa di bawah sini. Ini bisa kita atur mau diposisikan di mana. Nah, misalnya di sini ya. Nah, di selanjutnya di sini ada menu-menunya. Kalau kita klik georeferencing, nanti ada beberapa menu. Ini pastikan teman-teman sudah checklist auto adjust. Nah, terus di sini ada pilihan peta yang mau kita georeferencing. Jadi ini data raster yang mau kita georeferencing. Terus di sini ada toolsnya untuk menentukan titiknya nanti ada di mana. Nah, di sini peta contoh yang kita gunakan ini sebenarnya peta yang mudah untuk dilakukan georeferencing. Kenapa itu mudah? Karena petanya sudah memiliki koordinat sistem seperti ini. Ini kan ada koordinat sistemnya, ada 2 derajat 50 detik 0 second. Maaf, 2 derajat 50 menit 0 second. Terus oke,
Oke, ada yang nggak keluar ya. Mas Red, sudah diklik kanan di tempat yang kosong di Windows-nya sini. Nah, nanti pilih yang georeference. Sudah terchecklist belum? Nanti kalau sudah terchecklist biasanya dia ada di sini nih, ada di menu-menu yang di bawah sini. Cari aja tulisan yang georeference. Kalau nggak di atas biasanya posisinya di bawah, karena menu-menu di sini bisa kita taruh di bawah juga seperti ini misalnya. Nah, itu. Oke, sudah ada ya. Kita lanjut. Nah, sekarang di sini kan sudah ada perpotongan. Di sini terlihat ya perpotongan antara garis XY-nya. Ini nanti yang akan menjadi patokan kita. Nah, jadi nanti kita akan membuat titik ikat sebanyak 4, minimal 4 untuk peta ini. Dan kalau bisa searah dengan jarum jam. Misalnya dari sini dulu, nanti lanjut ke kanan, ke bawah, terus ke kiri gitu. Sekarang kita coba dulu yang di paling ujung. Kita zoom aja, ubah dulu kursornya ke zoom. Nah, di sini kan kelihatan nih apa namanya koordinatnya. Terus kita zoom lagi ke titik pertemuannya. Di sini saya contohkan di sini, pas di tengah-tengah. Nah, akan tampil seperti ini. Baru kita klik yang di sini add control point. Di samping tulisan peta desa penyangga TWATK ada add control point, kita klik di situ. Klik 1 kali, kita ubah kursornya ke sana. Kemudian baru kita klik tepat di tengah-tengah ya. Tepat di tengah-tengah garisnya. Klik kiri. Nah, kemudian kalau kita ingin lihat koordinat yang tadi, jadi kita klik yang menu ini, go back to previous extent. Klik ini supaya kita bisa melihat koordinatnya. Jadi ini tips aja biar nanti titiknya benar-benar akurat gitu. Nah, kemudian kita klik kanan di mana saja di sini, misalnya di sini ya. Nah, baru kita input yang DMS of long and lat, karena koordinatnya menggunakan DMS gitu. Kalau misalnya koordinatnya menggunakan XY decimal degrees, kita pilih yang XY. Karena di sini koordinatnya menggunakan DMS, maka kita pilih yang DMS gitu. Kita klik saja. Nah, di sini akan ada menu pengisian. Ini kita sesuaikan. Jadi longitudinalnya berapa? Longitudinal ini yang 1100 ini. Tipsnya kalau long itu kan panjang, nah berarti yang banyak angka di depannya itu yang jadi longitudinal, longitude-nya. Ini berarti kita ketik 1100 111, menitnya 35, terus secondnya atau detiknya ini 0. Nah, di sini ada pilihan E dan W. E ini S, W ini berarti west, timur, karena kita tadi berada di wilayah timur. Peta ini berada di wilayah timur Khatulistiwa, berarti kita pilih yang E. Nah, terus sekarang kita masukin lagi yang latitude-nya atau yang X-nya, Y-nya maaf. Ini berarti 2, kemudian menitnya 50, terus detiknya 0. Nah, di sini kita perhatikan lagi ada N sama S gitu, karena ini posisinya di selatan, maka kita pilih yang S. Lalu oke. Nah, petanya akan hilang tampilan seperti ini. Nah, teman-teman jangan khawatir, ini di peta di layar ini kita klik kanan saja, terus pilih yang zoom to layer. Klik ini, nah nanti akan terlihat lagi. Nah, di sini peta titik yang sudah kita buat tadi nih di garis ini titik pertamanya. Sekarang kita buat lagi satu titik ikat di sebelah sini nih. Nah, di sini kan ada perpotongan koordinat nih, coba kita zoom dulu. Nah, ada di koordinat 1111 45 menit, dan di Y-nya 2 derajat 50 menit. Nanti kita bikin di sini. Nah, di atas huruf H.
Nah, di sini ya. Nah, sekarang kita ulangi lagi cara yang tadi. Kita zoom dulu ke lokasi ini ya. Nah, terus kita zoom lagi ke titik yang pertemuannya, kalau bisa seakurat mungkin. Nah, seperti ini. Nah, di sini terlihat garisnya ya, perpotongan garisnya. Sekarang kursornya kita ganti lagi ke add control point tadi. Nah, kita klik di sini, terus kita klik lagi di tengah-tengah perpotongannya. Di sini terus kita kembalikan ke posisi yang awal, pilih yang go back to previous extent, kita klik 1 kali biar kelihatan koordinatnya. Nah, kemudian baru kita klik kanan di tempat yang kosong ini, sama kayak tadi kita input DMS nya atau koordinat sistemnya, decimal minute second, degrees minute second. Nah, sekarang kita masukin lagi longitude-nya, berarti yang 111 tadi, 11 derajat 45 menit ya, karena di sini tulisannya 45 menit dan detiknya ini 0. Posisinya tetap di E atau di timur. Nah, kemudian latitude-nya atau Y-nya ini 2 derajat terus 50 menit dengan 0 detik. Nah, di sini kita pilih yang S karena posisi kita ada di selatan. Baru klik OK lagi. Nah, sekarang kita klikkan lagi petanya, terus pilih zoom to layer lagi. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman ada kendala. Mungkin teman-teman bisa lanjut ke 2 titik yang di bawah ya. Nah, kita sekarang bikin lagi di sini di sini di perpotongan koordinat di 3 derajat sama di 111 tadi 45 derajat sini. Ini kita bikin lagi sama dengan yang tadi. Caranya sama ya. Kemudian kita kembalikan posisinya, kita klik kanan, terus input DMS nya, kita masukin longitude-nya 111, terus menitnya 45, secondnya ini 0, kemudian latitude-nya 3, menitnya 0, secondnya juga 0, dan posisinya di selatan. Baru OK lagi. Sekarang kita zoom to layer lagi, kita bikin 1 titik lagi di bawah perpotongan sini. Nah, di sini ada koordinatnya, ada di 3 derajat di selatan sama yang 111 nya di timur. Ini kita zoom lagi kecil-kecil di titik persimpangannya sini, terus kita ubah lagi kursornya ke add control point, kita klik pas di tengah-tengah, kemudian kita ubah lagi posisinya, kembalikan supaya kelihatan koordinatnya, baru kita klik kanan, terus input DMS of long dan latitude-nya. Kita masukkan lagi koordinat long-nya 111 35 menit 0 detik, posisinya di timur, terus latitude-nya 3 derajat, terus 0 menit dan 0 detik. Ini posisinya di S. Ini jangan sampai salah ya teman-teman, nanti kalau salah bentuknya nggak karuan, bisa jadi genjang atau trapesium kayak gitu. Nah, ini oke. Nah, sekarang kita zoom to layer lagi. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman ada yang sudah. Udah bang. Sudah ya. Oke, kalau sudah, sebentar. Tadi kalau misalnya petanya hilang,
klik kanan aja tulisan peta desa penyangga yang di bawah layar, klik kanan begini, terus pilih yang zoom to layer, dan nanti muncul lagi petanya. Oke, ini ada, kita ulang lagi ya, sekali lagi ya. Ini saya hapus dulu georeference-nya. Cara menghapus titik-titiknya ini, teman-teman diklik di georeference, terus delete yang link. Nah, ini nanti hilang yang titik-titik yang kita buat tadi. Sekarang kita klik kanan di zoom to layer, kita bikin lagi satu titik yang di sini. Nah, ini di sini kita zoom ke titik perpotongannya. Nah, kemudian kita klik yang add control point sini, terus kita klik di tengah-tengahnya, diusahakan di tengah-tengahnya, klik kiri, kemudian kita ubah posisinya, kembali ke zoom yang sebelumnya, go back to previous extent, kita klik satu kali biar kelihatan angka koordinatnya, kemudian klik kanan, baru input DMS nya. Nah, ini kita input longnya berarti 111, terus 35 dan 0, posisinya di timur, terus latitude-nya ini 2, kemudian menitnya 50, second-nya 0, posisinya di S. Oke, sudah hilang begini. Sekarang klik kanan di layernya, terus zoom to layer. Nah, kemudian kita bikin lagi titiknya di sebelah kanan, kita zoom lagi seperti ini. Nah, supaya terlihat koordinatnya, kemudian kita zoom di perpotongan koordinat XY nya di sini. Nah, baru kita tambahkan control point lagi, kemudian kita kembalikan ke tampilan sebelumnya, klik kanan, input DMS, terus masukkan lagi longnya 111, 45 dan 0, posisinya di timur, kemudian latitude-nya 2, menitnya 50, ini second-nya 0, dan posisinya di S, terus oke. Nah, terus kita bikin lagi zoom to layer lagi, terus kita zoom lagi yang di bawah sini biar kelihatan koordinatnya. Kita zoom lagi di titik pertemuannya, zoom kecil. Nah, sekarang kita buat lagi titik ikatnya, control point-nya pas di perpotongannya, terus kita kembalikan lagi ke posisi awal, diklik kanan, input DMS lagi, kita isi longnya berarti 111, 45, terus 0, posisi di timur, latitude-nya 3, menitnya 0, detiknya juga 0, posisinya di S atau selatan. Oke. Nah, sekarang kita zoom to layer lagi, kita bikin satu lagi koordinatnya, kalau bisa 4 ya teman-teman ya, di sini. Nah, sekarang kita zoom lagi di titik persimpangannya, baru kita klik lagi yang kursor add control point, terus kalau misalnya teman-teman merasa ini kurang begitu akurat, bisa di zoom lagi ya, soalnya segini. Nah, begini, terus pilih ini, kita klik, kita kembalikan lagi posisinya, baru kita klik kanan, masukkan lagi koordinatnya, longnya 111, terus 35 dan 0, posisi di timur, latitude-nya 3 derajat, 0 menit, 0 second, posisi di selatan. Oke. Nah, sekarang kita zoom ke layar. Sudah ya? Ini ada yang nanya kenapa minimal harus 4. Jadi biar simetris ya, apa namanya, sebenarnya 2 juga bisa, tapi nanti takutnya RMS errornya itu akan tinggi.
Jadi semakin banyak titik ikat atau control point itu akan semakin bagus sebenarnya kalau nanti penempatan koordinatnya itu sesuai. Nah, jadi kalau kita melakukan metode ini, RMS error itu harus di bawah 1, gitu. Misalnya 0,5, 0,8 atau 0,1 itu paling bagus. Atau 0 sama sekali gitu. Kalau misalnya di atas 1 biasanya teman-teman itu kurang mengakui hasil kerjaan kita gitu. Jadi standarnya itu adalah di bawah 1 derajat, 1 RMS errornya. Nah, di mana mengetahui RMS errornya? Sebentar saya lihat dulu. Oke. Oh ya, ini dia. Nah, di sini di menu georeference ini di pojok nih ada view link table. Nah, teman-teman klik. Nah, di sini terlihat ada total RMS error. Nah, total RMS error punya saya ini 0,5. Kelihatan ya? 0,5. Nah, seperti ini. Nah, misalnya begini berarti datanya sudah bisa kita gunakan. Gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman RMS errornya 1, itu harus dibenerin lagi. Tuh. Nah, coba saya hapus dulu satu link ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menghapus satu titik, misalnya ini anggaplah yang 4 ini salah ya. Ini nanti kursornya dipindah ke sini, ke select link. Nah, select link di sini, terus teman-teman klik yang ini misalnya. Nah, misalnya saya hapus, tinggal tekan delete aja. Nah, gitu. Misalnya saya bikin RMS errornya agak melenceng biar lebih dari 1. Saya di sini saya kelihatan koordinatnya. Coba di sini. Nah, ini kan saya bikin tidak pas di tengah-tengah ya. Kita coba masukin 1 1 3 5 0, latitudenya 3, menitnya 0, menit 0. Oke. Nah, sekarang kita zoom ke layar dulu, lihat petanya. Jadinya begini. Kita lihat RMS errornya ada berapa nih. Nah, di sini RMS errornya 73. Ini tinggi banget ya. Nah, ini datanya tidak bisa kita pakai gitu sebagai dasar untuk mendigitasi atau membuat suatu save file berdasarkan base map ini atau peta ini. Nah, ini harus kita perbaiki dulu. Nah, karena tadi kita sudah tahu errornya itu ada di titik 4, berarti di titik 4 ini yang perlu kita perbaiki gitu. Nah, cara memperbaikinya agar ini menjadi di bawah 0, di bawah 1, bisa dihapus linknya kayak tadi, atau cukup kita geser-geser saja gitu. Nah, cara geser-gesernya kita zoom dulu, kursornya kita ubah dulu ke posisi zoom in, kita ubah sini. Nah, di sini kan dia tidak berada di tengah-tengah perpotongan. Nah, ini kita geser. Caranya kursornya kita ubah ke yang select link tadi. Ini select link, kita klik, terus kita klik titiknya. Nah, kemudian baru kita geser, tempatkan di sini misalnya. Nah, terus kita lihat lagi RMS errornya sekarang jadi 132. Nah, makin tinggi nih. Nah, ini kita select link, ini coba kita geser ke sini. Lihat RMS errornya makin berkurang. Nah, kalau misalnya ini tidak menjadi solusi karena tadi kita membuat pertamanya titiknya itu terlalu jauh,
ini bisa kita delete aja linknya, terus kita bikin titik yang baru gitu. Sekarang kita buat titik yang baru, coba. Latitude-nya 3, kemudian minute-nya 0 second. Zoom to layar, kita coba lihat RMS errornya. Nah, ini RMS errornya 0,5. Ya, jadi kalau salah sedikit nanti RMS errornya juga akan berpengaruh gitu. Oke, kita ulang sebentar untuk yang setting ArcGIS-nya ya. Jadi kalau teman-teman pas mulai buka ArcGIS itu, nanti di layarnya ini kita setting dulu untuk koordinat sistemnya. Nanti klik kanan di layarnya ini atau double klik di layar, terus pilih properties. Nah, nanti kita tentukan koordinat sistemnya. Nah, di sini tadi kita contohkan ada 3 koordinat sistem. Karena kita mau mengetahui suatu luasan wilayah, kita menggunakan yang UTM zone ini 49S gitu. Nah, UTM zone 49S ini adanya di folder projected, terus nanti di UTM, terus nanti kita pilih yang WGS 1984, pilih yang selatan, yang Southern ini, terus kita cari yang 49S ini. Nah, baru kita oke. Gitu. Oke, sampai di sini rektifikasi. Teman-teman ada pertanyaan mungkin atau ada kendala? Izin bertanya Bang. Iya Bang, silakan. Ya, jadi selamat malam semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang ini untuk penjelasannya. Yang saya ingin tanyakan, untuk meratifikasi dari base peta, itu kan ada juga yang bisa dari base map ArcGIS-nya, bisa juga dari foto udara gitu, dari Google Earth juga bisa. Nah, saya biasanya itu pakai Google Earth Bang gitu. Nah, yang saya tanyakan ada 2 hal. Yang pertama, misalkan kalau ngambil foto udara yang dari Google Earth, terus buat titik ikatnya itu bisa nggak kita buat 4 titik ikatnya itu di tengah gitu Bang, nggak di pinggir-pinggir, nggak di sudut-sudutnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Ya, Mas Faisal lanjut. bisa dibuat Terputus Mas, boleh diulang yang pertanyaan nomor 2. sampai mana tadi? Pertanyaan nomor 2. Yang pertanyaan nomor 2. Yang nomor 2 ini terkait untuk yang di Google Earth ini Bang. Saya biasanya ngambil base map yang di Google Earth itu untuk perubahan tutupan lahan di satu kawasan. Nah, pas saya ngambil di tahun-tahun sebelumnya, itu pas saya ratifikasi itu dia nggak terupdate gitu untuk georeferencingnya gitu Bang. Itu saya coba berkali-kali dan saya coba di tahun-tahun yang sebelumnya ada yang bisa gitu. Jadi kira-kira apa kendalanya gitu Bang? Oke. Gitu. Saya jawab yang nomor 2 dulu ya. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya belum pernah download Citra menggunakan Google Earth gitu.
Saya biasanya menggunakan yang SAS Planet karena biasanya datanya sama aja. Apa namanya? Agak ribet menurut saya kalau menggunakan Google Earth. Jadi nanti kita harus tadi rektifikasi lagi gitu. Kalau misalnya kita menggunakan SAS Planet itu tidak perlu rektifikasi. Nah, untuk masalahnya itu bisa jadi karena penempatan kita mungkin yang kurang pas, mungkin bisa jadi seperti itu gitu. Atau sistem proyeksinya yang berbeda. Mungkin di Google Earth itu menggunakan Mercator, di kita apa gitu. Mungkin di perbedaan koordinat sistem itulah yang mempengaruhi pergeseran antara titik yang sebenarnya. Kemungkinan sih seperti itu. Boleh tanggapin Bang? Ya, itu udah saya pernah cek juga. Saya samain gitu koordinat yang di ArcGIS-nya sama yang di Google Earth-nya gitu. Tapi masih tetap nggak bisa begitu, Bang. Nah, untuk yang di SAS Planet sebenarnya saya juga pernah pakai, cuman mungkin karena gimana ya Bang, laptop saya spesifikasinya nggak muat itu untuk SAS Planetnya, nggak tahu kenapa juga nggak bisa ke loading gitu petanya gitu. Jadi ya mau nggak mau saya pakai Google Earth aja gitu walaupun ribet. Nah itu sih Bang. Nah, belum pernah juga sih mengalami hal seperti itu karena belum pernah menggunakan Google Earth untuk download citranya. Tuh Bang Faisal. Sebentar, Kak Dimas Pangastuti, kita jawab yang pertanyaan nomor 1 dulu. Jadi tadi bagaimana kalau misalnya kita tidak menggunakan sistem koordinat ya untuk rektifikasi. Ya tadi bisa menggunakan base map, misalnya tadi kayak foto udara atau misalnya dari ArcGIS online kayak gitu yang sudah ada base mapnya. Nah, tadi pertanyaannya apakah bisa di titiknya di tengah-tengah aja gitu. Tergantung, kalau misalnya kita punya titik ikat atau titik panduan yang ada di tengah itu nggak masalah, tidak jadi masalah gitu, bisa aja kita lakukan di tengah. Tapi kalau misalnya tidak ada, lebih amannya kita ambil sudut atau titik ikat yang sama persis penampakan di base maps dengan yang di peta yang akan kita rektifikasi. Mungkin nanti akan kita contohkan ya di sini. Setelah ini kan baru metode pertama nih, rektifikasi menggunakan koordinat. Nanti kita akan coba rektifikasi menggunakan bentuk dari base map gitu. Mungkin begitu Bang Faisal. Gimana? Izin tambah pertanyaan Bang dikit. Oke. Ya, itu Bang. Jadi misal kalau berarti itu tergantung ya untuk titik ikatnya. Nah misalkan nih Bang, kalau titik ikatnya tetap 4, cuman dia nggak sejajar gitu Bang, nggak persegi, nggak kotak gitu, bisa nggak? Sebenarnya nggak masalah sih, karena ini kita titik ikatnya koordinat sistem dan sistematis ya. Posisinya di atas, kanan, bawah, dan kiri kayak gitu. Jadi makanya 4 dan sejajar. Ini memudahkan aja karena kasus kita ini kita menggunakan peta yang sudah ada koordinatnya. Tapi kalau misalnya kita nanti menggunakan yang acuannya menggunakan yang base map atau peta citra, itu tidak masalah kita menggunakan titik ikatnya di sudut mana gitu, sesuai dengan daya tangkap kita, posisinya sebenarnya ada di sini itu sih kalau menurut saya. Oke Bang, makasih Bang. Siap, sama-sama. Ya, Kak Dimas Pangastuti, silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal, mohon izin. Semisalnya pertanyaan saya kadang-kadang lucu karena terus terang ini bukan bidang saya. Tadi saya kan lagi nyatet, saya nggak dengar itu data apa yang di-download, data SAS Planet ya Pak? Bener nggak sih? Oh, ya. Maaf ya Pak. Ya, terima kasih. Ya, SAS Planet itu aplikasi nanti yang akan kita gunakan untuk mendownload citra satelit resolusi tinggi. Bahannya itu sudah kita bagikan di link yang kita taruh di deskripsi grup. Nanti kakak bisa klik linknya, download bahannya di situ, di software ya, di bahan softwarenya.
Ya, Gitu. baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Nanti materinya belum sampai ke situ. Baik, kita lanjut dulu ya. Ini baru metode 1, rektifikasi atau georeference menggunakan coordinate system. Dan ini pun belum selesai. Nah, misalnya ini sudah anggap benar, tadi RMS errornya sudah 0, berarti ini sudah siap kita lakukan rectify gitu. Nah, di sini ada pilihan rectify. Kalau kita klik ini, dia akan menyimpan gambar baru yang sudah memiliki koordinat sistem. Jadi posisinya itu sudah pas gitu dengan koordinat yang ada di peta kita. Nah, kalau misalnya tidak mau menyimpan gambar baru, cukup gambar ini aja yang kita gunakan, teman-teman tinggal klik yang update georeference. Nah, kalau ini di-update, maka petanya sudah otomatis memiliki koordinat sistem. Kita coba ya. Nah, seperti ini jadinya. Sekarang kita buktikan apakah ini benar-benar posisinya pas atau tidak gitu. Caranya, teman-teman yang punya internet nanti di sini bisa diklik di add data di sini. Nah, diklik yang segitiga kecil di bawahnya. Di sini tinggal tambah add base map. Ini kita menggunakan internet yang ini. Ini sebagai contoh aja. Misalnya saya pilih yang nasional, ini aja, imagery aja. Imagery. Masih loading, tanda loadingnya ada di pojok bawah ya. Nah, ini sudah. Sekarang kita coba minimize petanya. Nah, kelihatan ya posisinya sudah pas. Nah, ini yang biru ini adalah laut. Nah, seperti ini. Di sini ada jalan. Nah, terlihat ya, berarti peta ini sudah berhasil kita lakukan rektifikasi. Kayak gini. Nah, kemudian cara yang kedua, rektifikasi cara yang kedua itu tidak menggunakan koordinat sistem. Jadi anggaplah kita tidak memiliki titik koordinatnya gitu. Ntar saya contohkan dulu. Saya coba edit dulu filenya, file petanya tadi. Sebentar ya. Sekarang saya coba tambahkan peta yang tidak memiliki koordinat sistem di dalam ArcGIS ini. Nah, peta yang tadi juga, cuman dia tidak memiliki koordinat sistem. Nah, sekarang acuan kita adalah bentuk dari peta ini. Nah, di sini kan terlihat ya bentuknya ada di pinggir laut, terus ada jalan. Nah, acuan kita bisa menggunakan citra satelit yang tadi, citra satelit tadi, atau SHP atau save file berupa data kabupaten misalnya, atau ini fungsi kawasan. Nah, itu yang bisa kita jadikan acuan. Nah, di sini kita contohkan yang citra satelit. Ini biar tidak loading lama, saya tambahkan citra satelit aja. Teman-teman acuannya bisa menggunakan base map yang tadi, atau misalnya sudah punya citra satelit bisa menggunakan citra satelit. Ini biar biar nggak lelet aja, jadi kita pakai yang offline data offline. Kalau udah pakai data yang online tadi, dia akan loading lagi gitu, tergantung jaringan di sini. Nah, baik, di sini kita zoom to layar dulu citranya. Nah, ini citranya, posisinya tadi ada di sebelah sini. Nah, teman-teman harus tahu ya lokasinya ada di mana gitu. Nah, ini posisi Tanjung Keluang tadi. Nah, sekarang kita kembali ke peta yang mau kita rektifikasi tadi. Kita klik kanan petanya, terus
kita pilih zoom to layar sini. Nah, karena titik termudah yang kita ingat kan ujungnya nih, ujung ini. Nah, ini kita zoom aja ujungnya, misalnya segini. Nah, terus kita pilih kursor yang add control point. Maaf, ini kita ubah dulu ke yang atas karena namanya sama. Ini kita ubah, terus kita titik di sini. Nah, ini kita ingat ya, ujung dari pulau ini. Kemudian kita zoom ke lokasi yang sebenarnya di citra satelit. Kita klik zoom to layar, klik kanan, kita ubah lagi kursornya, kita zoom lagi, posisinya ada di ujung sini. Nah, kita klik lagi yang add control point. Nah, terus kita klik ujungnya. Oke, sudah satu. Nah, kemudian titik yang terlihat lagi di sini ada jalan. Nah, di sini ada jalan. Coba kita zoom lagi ke rasternya, klik kanan ke citranya. Kita lihat lagi di situ ada jalan tidak yang bisa kita jadikan patokan. Kalau susah, mungkin ini ujung di sini juga bisa kita jadikan patokan ya, ujung ini. Nah, ini mungkin ini aja kita jadikan patokan karena lebih mudah dilihat. Kita zoom to layar lagi ke petanya. Nah, di sini ada apa namanya ya, teluk atau tanjung. Nah, ujung tanjung ini kursornya kita pindahkan ke add control point, terus kita klik yang ujungnya sini. Nah, kemudian kita zoom to layar lagi ke rasternya, kita cari tadi posisi itu ada di mana. Ini karena petanya sekanteng jadi agak besar. Nah, ini anggaplah di sini ya, mungkin kira-kira di sini. Oke, di situ. Nah, kita klik kanan lagi petanya, pilih zoom to layar. Nah, coba kita lihat minimize. Nah, ini kelihatannya pas ya. Tuh. Jadi menggunakan dua titik ini aja sepertinya posisinya sudah pas. Tapi coba kita lihat RMS errornya. Oh, ini malah 0. Oh, karena dia cuma 2 titik, harus 4 titik ini biar terlihat RMS errornya. Berarti kita bikin 2 titik lagi. Mana lagi ya? Oh, ini ada ujung jalan. Kita coba di ujung jalan sini. Nah, ini. Tapi biasanya jalan ini nggak terlalu akurat ya, karena kan biasanya jalan itu dibuat tidak berdasarkan apa namanya, citra satelit gitu. Tapi kita coba aja. Dan ini biasanya juga cukup besar. Gak apa-apa, kita coba dulu sebagai bahan latihan. Kita klik control pointnya, add, terus kita klik ini ujung jalannya, kemudian kita minimize dulu biar kelihatan. Nah, di sini kan jalannya nih, kita klik di sini. Oh, sorry, harus ini. Masih belum terlihat dari masalahnya, bentar, satu lagi. Nah, ujung jalan yang di sini. Oke, ini ujung pulau ini aja kita jadikan patokan. Ini kita tambahkan 1.
ini 8 ya. Nah sebenarnya ini kurang bisa kita gunakan nih datanya, karena RMS errornya di atas 1 gitu, jadi ini harus kita perbaiki lagi. Nah biasanya itu memang agak susah untuk georeferencing dengan menggunakan metode ini. Pasti biasanya RMS errornya akan tinggi karena tadi koordinat letak detail suatu titiknya itu tidak begitu detail gitu, sehingga bisa error. Ini kan bentuknya ini agak miring tuh. Kayaknya ini harus kita rapikan datanya biar RMS errornya ini jadi kecil, bisa kita gunakan. Jadi memang agak susah kalau dengan metode yang ini. Jadi lebih bagusnya kita menggunakan yang koordinat tadi kalau misalnya ada. Kalau tidak ada, terpaksa menggunakan metode yang seperti ini. Gitu teman-teman. Ini belum ada yang di ACC. Coba lagi Kak Velina. Dari tadi saya sudah admit terus nih. Nah, ini ada lagi yang masuk. Oke, mungkin begitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan, tadi kalau misalnya ini sudah kita georeferencing, kita pilih yang update georeference. Ada pertanyaan gak nih? Kayaknya nggak ada deh Bang. Lanjut Bang, lanjut. Ada ya. Kita lanjut lagi. Berarti sekarang sesudah rektifikasi, digitasi ya. Nah ini kalau di modul itu setelah rektifikasi ini input data GPS, tapi ini kita akan langsung ke digitasi. Nah kenapa tadi kita lakukan rektifikasi? Jadi ceritanya kita mau mengambil data-data yang ada di peta ini, misalnya seperti jalan, terus ada titik desa, terus ada data poligon. Nah jadi sekarang kita akan lakukan digitasi atau membuat jalan berdasarkan peta yang kita rektifikasi tadi. Jadi nanti ada 3 jenis data vektor yang akan kita buat, yaitu waypoint atau titik, terus jalan atau polyline atau garis, sama yang poligon atau bidang, misalnya ini batas kawasan ini. Jadi kita akan coba bikin itu. Yang pertama kita akan bikin yang waypoint dulu ya. Nah di sini kita lihat ada beberapa titik nih. Ini titik desa, lokasi desa, ini yang akan kita buat. Nah caranya untuk membuat waypoint ini ada 2 cara. Jadi ada yang menggunakan drawing, ada menggunakan yang membuat fitur kelas gitu. Nah kalau untuk titik atau waypoint itu sebenarnya bisa menggunakan drawing saja gitu. Saya akan contohkan dulu yang metode untuk yang menggunakan drawing. Nah jadi di sini di menu sini ada drawing. Kalau teman-teman belum punya menu ini, diklik kanan aja di tempat yang kosong. Di sini ada draw, terus kita klik aja di sini, kita centang gitu. Nah ini drawnya kita centang, nanti akan muncul di sini. Nah kemudian di menu di sini ada rectangle. Rectangle ini kita ganti dengan marker ini. Marker. Oke.
Oke, kita ganti, baru kita zoom ke titik-titiknya. Di sini kita coba dari sini dulu, kita klik ini. Kalau misalnya kurang yakin bisa di zoom lagi. Di sini 1. Nah, sudah, kita bikin 1 titik. Kemudian kita cari lagi titik desa yang lain. Ada di sini 1. Nah, kita kasih titik lagi. Kemudian yang lain lagi 1 lagi lah, kita contohkan. Nah, ini 1. Oke, nah misalnya 3 titik ini. Nah, kita sudah membuat 3 titik lokasi desanya. Nah, caranya teman-teman ketika sudah selesai membuat titik-titik ini, terus kursornya ganti ke select element. Select element, kita blok dulu semuanya kayak gini. Blok begini aja, jadi kayak gini, di blok. Nah, di blok, dilepas sampai dia terselect semua. Kemudian di drawing ini kita klik drawing, terus pilih yang convert graphic to features. Nah, kita klik ini. Nah, di sini koordinat sistemnya kita pilih pakai apa nih? Apakah sama dengan data frame yang tadi kita setting dengan koordinat sistemnya UTM zone 49S, atau sama dengan peta yang tadi yang kita rektifikasi. Di sini saya contohkan yang di data frame ya. Jadi ini nanti koordinat sistemnya akan menggunakan UTM zone 49S. Nah, kemudian output save filenya atau SHP-nya nanti di mana? Ini kita contohkan, diklik di sini saja, diklik yang folder ya, folder browse ini kita cari nanti mau ditaruh di mana gitu. Misalnya di default database juga bisa, di D juga bisa. Saya contohkan di sini. Nah, di dalam folder belajar sini, ini saya kasih nama desa. Nah, begini aja. Lalu di save. Nah, kemudian kita centang automatically delete graphic after conversion. Jadi ini kalau kita centang ini, otomatis nanti titik-titik tadi akan dihapusnya, maksudnya titik-titik yang grafik ya, bukan yang save filenya. Tuh, sekarang kita oke. Terus apakah mau ditambahkan di layar? Kita pilih yes. Nah, sekarang desa, titik-titik desa sudah kita buat gitu. Ini kalau waypoint bisa menggunakan ini, cara ini, caranya cukup simpel gitu. Nah, kalau misalnya kita mau bikin jalan atau poligon, itu nanti kalau bisa tidak menggunakan cara ini, karena membuat data jalan itu perlu ketelitian yang lebih baik daripada membuat titik seperti ini. Nah, kemudian kita misalnya mau menambahkan atributnya atau keterangannya, ini desa apa gitu kan, belum ada nih. Kalau kita klik kanan di desanya, terus kita open attribute table, nah ini masih kosong, namanya belum ada. Nah, sekarang kita akan berikan nama. Nah, memberikan nama di attribute table ini ada 2 cara. Bisa menggunakan editing fitur terus start editing, atau menggunakan fill calculator. Saya akan coba contohkan yang pertama dulu, menggunakan fill calculator. Jadi kita klik kanan desanya, terus kita open attribute table. Nah, terus kita klik yang poin mana yang mau kita kasih nama. Misalnya ini ya, segitiga hitam nih, saya klik. Nah, titik yang warnanya Tosca itu berarti titik yang kita select gitu. Nah, misalnya nomor 1 kita select, berarti di sini, nomor 2 yang di bawah. Nah, sekarang kita coba yang nomor 0 dulu. Ini terselect di sini. Kemudian di tulisan nama ini kita klik kanan, terus pilih yang fill calculator. Klik. Nah, di sini baru kita masukkan nama desanya. Di sini desa Sungai Sekonyer. Kita klik aja di sini, kita ketikkan. Karena ini tulisan bukan angka, berarti kita harus menggunakan tanda petik ya, titik 2 di atas. Nah, kayak gini, baru kita tulis. Kalau misalnya tidak kita kasih
tanda petik biasanya error gitu karena bukan angka. Lalu oke. Nah, sekarang dia sudah memiliki nama nih, Sungai Sekonjer. Ini cara yang pertama. Kalau cara yang pertama ini misalnya titiknya sedikit, agak mudah gitu. Terus kalau titiknya banyak, ya lumayan ribet kalau kayak gini. Terus cara yang kedua yaitu menggunakan Start Editing, editing fitur. Jadi klik kanan desanya, kemudian kita pilih atau sorot yang Edit Features, terus kita lakukan Start Editing. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik kanan lagi desanya, terus kita open attribute table. Nah, sama kayak tadi, kita sorot yang mana nih, misalnya yang kosong nomor 1 yang di tengah. Nah, di sini kita tidak perlu klik kanan name terus pilih fill kalkulator, tapi langsung aja di sini kita ketikin. Di sini desa Kubu. Nah, berarti kita tulis Kubu. Enter gitu. Cukup begitu saja. Terus yang nomor 2 ini desa Sungai Bakau. Enter lagi. Nah, cukup begitu. Kemudian di sini ada menu editornya. Kita klik editor terus stop editing, kita pilih yes, save ya. Nah, sekarang dia sudah memiliki data atribut berupa nama desa. Gitu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Teman-teman jangan lupa isi presensi ya. Gimana teman-teman? Ada yang bertanya? Silahkan. Mumpung masih ada waktu. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut sekarang membuat polyline atau garis. Nah, di sini kita contohkan kita akan membuat jalan ya. Nah, di sini terlihat bentuk jalannya. Nah, kita akan membuat jalan yang ini. Sebenarnya bisa menggunakan cara yang tadi ya. Pakai drawing ini. Nah, nanti markernya tinggal diganti dengan yang line gitu. Line ini nanti kita klik jalannya, kita ikuti polanya begitu. Kalau misalnya sampai di ujung kita double klik, baru nanti lakukan kayak cara yang pertama tadi. Tapi karena ini butuh ketelitian, jadi kita menggunakan cara yang standar biasanya teman-teman lakukan di ArcGIS biasanya. Nah, caranya adalah di katalog. Kalau saya biasanya begini, di modul juga sudah ada, teman-teman bisa ikuti yang di modul, bisa diikuti yang cara yang ini. Nah, kemudian kita klik katalog tadi, kita cari folder yang tempat folder penyimpanan save filenya nanti di mana. Nah, di sini saya contohkan di folder JIS, di sini ada belajar. Ini titik desa yang tadi. Nah, saya akan buat di sini. Nah, di folder ini kita klik kanan, terus kita pilih new, terus kita pilih yang save file. Nah, di sini. Kalau misalnya teman-teman mau bikin di geodatabase juga nggak apa-apa, di geodatabase yang kemarin. Misalnya di geodatabase ini, misalnya nanti diklik kanan, sama aja caranya, pilih new, terus nanti pilih yang filter plus. Nah, kalau misalnya dalam bentuk folder, bukan di geodatabase, tadi pilihnya yang di new, klik kanan di foldernya, terus pilih yang save file. Setelah itu kita klik. Nah, di sini kita beri nama dulu nih, nama save filenya apa. Kalau tadi kan nama save filenya belakangan, kalau ini duluan nama save filenya. Misalnya sini jalan. Nah, terus tipenya apa? Kalau misalnya point berarti titik, kalau polyline berarti garis, kalau polygon berarti bidang atau polygon. Jadi kita contohkan karena polyline jalan, berarti kita pilih yang polyline. Nah, koordinat sistemnya di sini kita atur. Sekarang kita klik yang edit, kita pilih yang UTM 49.
S ini. Nah, karena tadi posisinya ada di Kalteng, jadi kita pilih yang ini. Kenapa tidak pilih yang ini? Nanti biar kita bisa menghitung panjangnya berapa gitu. Dan itu oke. Nah, setelah sampai di sini kita klik oke aja. Ini dibiarin aja, dikosongin, nggak apa-apa. Klik oke, dan dia akan muncul di dalam layar. Nah, setelah itu baru kita lakukan start editing. Nah, tadi kan start editing kita lakukan untuk pemberian nama, sekarang ini start editing untuk membuat bentuk jalannya. Kayak tadi kita klik kanan jalannya, terus kita pilih edit fitur, terus kita pilih start editing. Nah, biasanya akan muncul di samping kanan itu ada muncul menu lagi gitu. Ini karena belum muncul, coba kita munculkan yang create fiturnya. Kalau belum muncul, klik yang ini ya, create fitur ya. Nah, di sini create fitur. Ini bisa kita taruh di atas editornya. Nah, di create fitur ini kalau di tempat saya ada dua nih, ada desa sama jalan. Artinya desa ini bisa kita edit juga sekalian, atau sama jalannya juga bisa gitu. Nah, karena kita mau bikin jalan, kita klik yang jalan. Nah, kita klik, nanti di construction tool itu ada pilihan, ada rectangle, ada circle, dan lain-lain. Kita pilih yang lain, kita klik yang lain ini, baru kita gambar ikuti pola jalannya. Kalau mau detail nanti bisa di zoom ya, di zoom lagi misalnya begini. Ini tergantung kerapian kita masing-masing. Tiap orang biasanya memiliki kerapian yang berbeda-beda. Kalau mau digeser, geser aja ini ya, ujungnya. Kita ikutin dulu. Kalau misalnya teman-teman salah, seperti ini melenceng misalnya, cukup di undo saja, tekan Ctrl Z, nanti dia akan undo. Oke, kita percepat saja. Kalau misalnya sudah sampai ujung, teman-teman mau mengakhiri, bisa di double klik di sini di ujungnya, pas sampai di ujung. Atau misalnya sudah terlanjur klik satu kali, habis itu tekan F2 di keyboardnya, tekan F2. Nah, nanti jadi garis Tosca begini. Nah, ini berarti kita sudah bikin garisnya ya. Nah, kalau sudah ini bisa kita stop editing dulu, atau kita lihat dulu misalnya atribut tabelnya isinya apa aja. Di sini cuma ada ID. Nah, mungkin kita mau nambahkan nama jalan sama panjangnya, nanti kita bisa tambahkan fill. Tapi sebelum itu kita stop editing dulu. Ini kalau sudah selesai, kita lakukan stop editing, klik di editornya, terus pilih yang stop editing, baru di save yes. Nah, kalau kita minimize petanya, nah ini gambar jalannya ya. Nah, kemudian kita mau masukkan data atributnya nih. Jadi sama kayak tadi, kita klik kanan, terus open attribute table. Nah, karena di sini belum ada fill nama jalan terus panjangnya, sekarang kita tambahkan. Caranya kita tambahnya di klik yang table optionnya. Nah, di table option sini kita pilih yang add fill. Add fill, nanti muncul menu seperti ini. Kita beri nama, misalnya nama jalan, nama aja misalnya kayak gitu.
type-nya, tipenya ini kita pilih yang teks karena nanti berupa tulisan. Banyaknya huruf bisa defaultnya 50 atau misalnya 20, tergantung kita. Tapi nanti ketika kita menuliskan lebih dari 20 karakter dia akan error atau tidak bisa gitu. Kalau misalnya di sini kita tulis 20, kalau misalnya kita tulis 50 nggak masalah. Oke, terus kita tambahkan lagi field yang satunya, misalnya panjang jalan, sama kayak tadi di table option, terus pilih yang add field, ini kita tulis misalnya panjang. Nah, karena ini angka, kita akan pilih yang float atau double. Itu. Kita pilih yang double ya. Nah, ini di oke-kan saja. Nah, kemudian untuk mengisinya, yang untuk nama mengisinya sama kayak tadi, bisa menggunakan fill calculator atau start editing. Nah, karena ini cuma satu aja, kita cukup menggunakan fill calculator. Jadi klik kanan di tulisan namanya, klik kanan, terus kita pilih fill calculator, baru kita masukkan nama jalannya. Karena ini tulisan, jadi kita harus kasih tanda petik dulu, baru nama jalan. Misalnya jalan Kubu, misalnya gitu ya. Nah, habis itu kita akhiri dengan tanda petik lagi, baru oke. Nah, ini nama jalannya sudah. Terus panjangnya, kita ingin tahu dari ujung atas utara ini sampai ke selatan timur ini berapa nih panjangnya gitu. Nah, caranya kita akan lakukan calculate geometry. Jadi di tulisan panjang ini kita klik kanan, terus kita pilih yang calculate geometry, kita klik. Nah, di sini di propertinya kita pilih yang panjang karena kita ingin mengetahui panjangnya ya. Ini unitnya, koordinatnya tetap kita pilih yang ini, yang UTM zone. Terus unitnya tergantung kita, apakah kita mau meter atau kilometer gitu. Misalnya ini kita satuannya kilometer ya. Nah, setelah itu baru oke. Nah, di sini sudah ada angkanya, berarti panjangnya 33,4 km dari ujung utara sampai ke ujung selatan timur. Nah, seperti itu untuk membuat jalan. Nah, kalau untuk membuat bidang, caranya sama dengan jalan yang tadi. Kita bikin jalan tadi di katalog, kita kembali lagi ke katalog. Nah, terus kita klik kanan lagi di folder yang tempat penyimpanan save filenya, sama kayak tadi. Kita pilih new, terus pilih save file. Nah, di sini kita kasih nama misalnya Tanjung Keluang atau TWATK, karena kita nanti akan mendigitasi ini aja, TWA Tanjung Keluang ini aja. Baru ini kita pilih yang fitur tipenya, kita pilih yang polygon. Terus koordinat sistemnya kita edit, kita pilih yang UTM zone 49S. Oke, terus ini kita okekan lagi. Nah, kemudian kalau kita mau bikin poligonnya, sama kayak tadi, kita start editing poligonnya. Tapi untuk memudahkan teman-teman, di sini kan bentuknya nih warnanya hijau kebiru-biruan nih. Ini baiknya kita transparankan dulu, terus outline-nya itu kita ganti warna merah gitu untuk memudahkan kita nanti mendigitasi. Nah, caranya kita klik aja, klik kiri satu kali gambar square-nya ini, bukan square ini, rectangle. Nah, kita klik satu kali, nanti akan muncul menu begini. Nah, menu begini, ini fill color-nya kita klik, kita ubah no color, outline-nya kita ganti warna merah seperti ini, baru kita oke. Nah, sesudah begini baru kita lakukan start editing, klik kanan terus start editing. Nah, setelah itu baru kita klik yang fitur create fitur. Kalau misalnya belum muncul di pojok kanan, teman-teman klik yang di sini, di ujung menu editornya. Nah, di sini ada TWATK, kita klik, kemudian kita klik yang polygon. Nah, baru kita buat bidangnya sesuai dengan gambar yang ada di peta. Nah, jadi
seperti ini contohnya, kita klik ke ujungnya terus kita ikuti polanya. Nah begini. Nah tadi misalnya warnanya tidak kita ubah, maka warna birunya itu akan menutupi bidang lain ya. Nah begini, ini contoh aja, jadi tidak perlu detail. Tapi kalau teman-teman nanti mendigitasi, usahakan sedetail mungkin, itu bisa di zoom. Apa ini kan digitasi kasar nih. Di sini kita harus hati-hati ya, jangan sampai ke double click, karena kalau kita double click nanti proses kita akan dianggap selesai gitu. Misalnya begini, ini digit kasar aja. Nah kalau misalnya teman-teman nggak sengaja double click itu nanti jadinya begini nih, contohnya ya. Nah maka ini akan dianggap selesai gitu. Sebenarnya kita kan belum sampai ke sini gitu. Nah karena ini bentuknya cukup sederhana, ini bisa kita edit aja. Jadi nanti di tinggal kita klik kanan aja di sini, klik kanan, kita double klik dulu, kan ini posisinya sudah Tosca nih, kita double klik. Atau misalnya klik yang ini di menu editor, ini ada menu edit vertex. Nah kita klik ini, sama aja dengan yang tadi. Baru nanti kita tambahkan vertexnya atau titiknya. Ini ketika kursor kita arahkan ke titik yang kosong, kan ada kayak semacam titik melingkar gitu. Nah ini kita klik kanan, terus kita pilih insert vertex. Nah terus kita geser titiknya, sesuaikan ke titik ujung atau titik bidang. Terus kita tambahkan lagi vertex lagi, terus kita pindahkan ke sini. Terus ini juga kita insert lagi, tambahkan begini. Nah kira-kira begini, anggaplah begini. Baru kita klik di daerah yang lain atau kita tekan F2. Nah ini udah jadi misalnya seperti ini. Nah kalau misalnya sudah selesai, sama kayak tadi, kita klik editor, terus kita stop editing, pilih yang yes. Nah untuk menambah data atributnya, sama kayak tadi juga, kita open attribute table lagi. Nah di sini masih kosong, kita kasih field nama dengan luas. Kita klik table option, pilih add field, kita ketik nama. Di sini kita pilih teks karena nama. Nah, kemudian kita tambahkan lagi fieldnya. Nah, kita ketik luas. Karena ini angka, kita pilih yang double atau float. Oke. Sekarang namanya, kita klik kanan di tulisan nama, kita pilih field kalkulator. Baru kita ketik TWA Tanjung Keluang. Ini ketik oke. Nah untuk mencari luas sama dengan mencari panjang tadi ya, kita klik kanan tulisan luasnya, terus kita pilih yang kalkulat geometri. Nah di sini di propertinya kita pilih yang area, terus satuannya di sini bisa square meter atau meter persegi, bisa kilometer persegi atau hektar. Kita contohkan ini hektar, lalu kita oke. Nah di sini luasnya sekitar 2530 hektar. Oke, kira-kira begitu teman-teman untuk proses digitasi. Ada pertanyaan mungkin? Nanti untuk tugas mandiri teman-teman, salah satunya adalah ini ya, rektifikasi sama digitasi gitu selain layout.
Izin Bang, Ya, silakan Bang. saya mau tanya sedikit mengenai atribut untuk membuat nomor urut di atributnya itu Bang, biar kesusun gitu Bang, otomatis gitu. Apa bisa Bang? Misalkan ke saya buat banyak poligon nih, kemudian saya mau buatin nomor urutnya biar berurut gitu Bang, tanpa diketik satu-satu gitu. Apa bisa? Terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Sebentar, apa ya? Saya contohin dulu ya. Belum pernah coba juga sih, ya, makanya kita belajar sama-sama, kita cobain. Data apa ya? Coba data land use. Kebanyakan tapi entar. Misalnya data ini ya, data land use ya, di sini sudah urut sih. Cuma kita misalnya mau ngurutin per huruf misalnya sesuai abjad gitu. Nah kalau di sini kan gak urut nih. Saya belum pernah coba sih kalau kayak gini nih, tapi kita coba sama-sama. Bisa nggak begini? Kalau misalnya teman-teman ada tips mungkin bisa berbagi ya. Coba dulu bisa nggak? Sepertinya nggak bisa. Saya belum tahu kayak caranya ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah nyoba mungkin bikin nomor urut di sini. Ada? Kayaknya begitu Bang Irwanto. Untuk sementara untuk bikin nomor urut berupa data poligon dengan apa namanya polyline saya belum bisa gitu. Tapi kalau data titik kemungkinan masih ada tipsnya. Kalau saya biasanya kalau data titik itu misalnya ini adalah titik koordinatnya, ini akan saya ekspor dulu ke Excel gitu, baru nanti di Excel saya urutin, baru nanti di overlay lagi ke dalam ArcGIS gitu. Tapi kalau yang polygon sama polyline saya belum tahu. Baik Bang, terima kasih Bang, nanti kita cari sama-sama lagi. Siap Bang, nanti di share aja Bang kalau iya Bang, ada karena saya kemarin itu buat pola kebun, disuruh buat petakannya, cuman nomor petaknya itu saya harus ketik satu-satu biar berurut karena banyak yang kepotong, jadi nomor urutnya ada yang hilang, jadi harus disusun kembali.
Nah, nyusun kembalinya itu harus diketik satu-satu, Bang. Nah, kalau misalnya cuma berupa titik, mungkin kita bisa kerjakan di Excel, Bang. Jadi kan apa namanya, asal tadi kita punya data ini ya, data nomor urut koordinatnya itu berapa gitu. Nanti di Excel bisa kita buat gitu. Bang, poligon kan saya buat petakan tuh, dipetakan per satu hektar gitu, Bang. Kemudian ada kurang lebih hampir 1000 petak. Jadi begitu saya petakan itu sesuai per 1 hektarnya itu ada yang kepotong, karena ada yang di pinggir-pinggir itu kan ada yang ada yang kepotong cuman setengah yang masuk dalam petakan. Bahkan ada yang bolong karena lahannya itu tidak sehamparan gitu, Bang. Nah, jadi nomor petak yang sudah disusun komputer begitu, yang komputer ada yang hilang karena memang harus dihapus. Nah, saya harus menyusun kembali biar terurut gitu, nggak ketemu, Bang. Terpaksa manual. Ya. Kalau itu saya juga belum, Bang. Gimana teman-teman, ada yang ditanyain mungkin terkait materi hari ini? Ini sudah jam 9. Belum sih, baru 5 menit, kurang 5 menit gitu. Nah teman-teman, kalau misalnya mau mengubah ikonnya atau bentuk garisnya, nanti tinggal klik aja ikonnya yang ini. Misalnya desa nih saya mau ubah, diklik aja, klik kiri 1 kali. Nah di sini banyak pilihan ikonnya. Misalnya saya mau ganti ini misalnya jadi begini, terus jalannya juga sama, misalnya saya mau ganti yang putus-putus atau yang merah begini misalnya. Nah terus yang poligonnya juga sama, di sini juga banyak pilihan. Misalnya mau diganti seperti ini, glider begini, ini juga bisa begini. Tapi nanti untuk lebih lanjutnya terkait simbologi ya istilahnya ini, mungkin di materi berikutnya, karena kita nanti mau belajar membuat simbologi berdasarkan juknis perpetaan di KLHK. Nanti di situ ada acuannya, misalnya fungsi kawasannya itu Suaka Marga Satwa itu warnanya apa gitu, hutan produksi warnanya apa. Nah itu sudah ada ketentuannya, nanti kita akan belajar sama-sama terkait itu. Nah terkait bahan materinya sudah kita upload juga di folder bahan materi ya. Nanti teman-teman bisa download di situ di folder style. Nanti teman-teman download itu, baru di materi berikutnya kita akan setting stylenya seperti apa di sini. Mungkin itu saja teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan, ada masukan. Ya buat teman-teman ya, masih 3 menit lagi, silahkan yang pengen bertanya atau ngasih masukan, mumpung masih ada waktu. Ya Bang, tanya sedikit lagi Bang. Ya silakan. Untuk ekspor ini, data yang kita buat gitu, bisa dari bentuk begini yang kita poligon tadi sudah bentuk SHP, kemudian kita ekspor ke DWG begitu Bang? DWG itu bukannya pakai apa Bang ya? AutoCAD. Oh AutoCAD. Sebentar kita coba dulu. Sepertinya cuman SHP. Bentar. Coba kita pakai DNR bisa nggak?
Kayaknya belum bisa bang kalau apa namanya pakai DNR GPS juga belum bisa ke DWG ini. Kalau dari ArcGIS-nya kita coba lihat dulu di sini ada nggak. Sudah coba fitur ini bang? Kayaknya bisa menggunakan ini nih. Ntar kita coba dulu. Oke, kayaknya bisa menggunakan ini bang di nanti di menu search. Nah, abang ketik DWG. Nah, di sini ada pilihan export to CAD ya, CAD conversion. Klik di sini. Nah, nanti menunya begini. Baru nanti abang pilih data mana yang mau di mau diekspor. Misalnya tadi kan kayak data jalan atau misalnya data poligonnya, ini poligon ini kan. Nah, baru nanti cari outputnya. Kita mungkin bisa secara ini. Karena saya tidak ada AutoCAD di sini, jadi saya tidak bisa memastikan apakah ini sudah benar atau tidak gitu. Tapi nanti bisa abang coba di sana. Terima kasih bang. Ketemu bang menunya? Iya bang, aku sudah coba. Aku cuman heran aja kemarin waktu pertama belajar untuk input koordinat itu, kemudian olah datanya di AutoCAD. Aku heran ini sama bos aku. Ternyata dari hasil-hasil AutoCAD itu baru dia tarik ke ArcGIS bang. Makanya aku heran, loh kok saya ini kerjanya di AutoCAD terus ini. Gimana ini olahnya nih? Ya. Ternyata gitu ya bang. Saya belajar nanti gitu bang, karena memang ahli gambar arsitek juga, jadi mungkin dia lebih jago di AutoCAD ya. Jadi dia senang kerja di situ bang. Ya betul bang. Ya bang ya. Sebenarnya untuk pemetaan juga bisa menggunakan AutoCAD sih bang. Dan biasanya lebih detail. Kalau untuk pemetaan yang skala kecil itu memang bagusnya menggunakan AutoCAD gitu. Kayak misalnya bentuk-bentuk kaplingan tanah kayak gitu, memang AutoCAD biasanya. Oke bang, terima kasih banyak bang. Oke, sama-sama. Gimana yang lain? Teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Nggak ada ya? Kayaknya cukup ya bang. Oke. Gimana bang? Kalau cukup? Dari saya cukup ya. Yang lain juga saya anggap cukup ya, karena ini udah jam 9, udah lewat 2 menit ya. Iya mbak. Boleh saya tutup bang? Ya silakan. Teman-teman jangan lupa presensi ya. Iya, jangan lupa ya teman-teman, itu udah ada. Bang, ini dikirim ke itu lagi nggak? Grup lagi nggak presensinya? Gak usah ya? Nanti kalau ada yang nanya baru nanti kita kirim. Nanti timnya akan kirim. Oke. Terima kasih ya buat teman-teman malam ini udah mau membersamai kegiatan kita lagi, mau menyimak materi dengan baik, walaupun agak ngantuk ya, kayak nggak ada yang tanya, kurang tanya gitu, jadi kayak agak ngantuk gitu, tapi nggak apa-apa, kalian semua udah keren banget, terima kasih waktunya. Dan buat Bang Iqbal, makasih juga ya Bang ya, materinya keren banget. Sama-sama. Demikian dari saya pamit undur diri, mohon maaf ya teman-teman apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan teman-teman. Selamat istirahat. Terima kasih Kak, bye. Bye ya. Silakan yang mau keluar nggak apa, silakan. Ini mau ngobrol dulu atau keluar? Fitri mau tidur di kampung baru Mbak, jadi kayaknya mau langsung apa namanya pulang.